Pak Juanda boleh tolong Alkitabnya ditaruh kembali sana. Ya, ini ciri orang yang percaya kayak gini. Nggak mikir, nggak nanya, loh punya Alkitab, kenapa minta Alkitab lagi? Kita suka gitu loh sama Tuhan. Tuhan katanya punya langit bumi beserta segala isinya, kenapa minta perpuluhan segala? Semua kita tanya sama Tuhan, lah dia Tuhan. Saudara percaya artinya gini, mengambil keputusan 100% untuk melakukan apa yang firman Tuhan katakan. It sounds simple, tapi nggak semudah itu. Saya mau cerita. Saya belum mau tua juga enggak, kemudian tinggal dilihatnya dari mana saudara. Ada orang bilang gini, lu kurusan deh sekarang, yang bener lu, iya kalau dari Monas, itu memang. Jadi saya tua muda, nggak tahu kelihatan dari mana, tapi saya baru umur 36 tahun. Saya lahir tahun 73, lalu saya lahir dalam keadaan orang tua saya sangat diberkati. Memang keluarga semua business people, tapi saya ngerti bahwa Tuhan itu sayang sama papa saya. Jadi dia pergi dari Manado ke Bandung, kuliah di Parahyangan, ketemu sama mama saya. Nggak punya apa-apa. Orang engkong saya itu punya toko restoran di Cihapit, saudara, di Bandung. Dia paling waktu udah mulai sering datang, dia bilang, lu jangan sampai mesin cek pelit itu. Katanya, kenapa? Karena kan anak kos. Jadi kalau beli bakso 3, kuahnya minta sepanci. Jadi bisa pakai nasi putih siang dan malam. Namanya anak kos kan. Jadi akhirnya saudara dari modal dengkul nggak punya apa-apa. Dia bilang katanya, teman-teman kan dulu dia ikut itu tuh, papa saya tuh nasionalis banget. Sampai sekarang gitu, membangun Indonesia. Jadi waktu demo di mana tuh dia ikut, di mana dia ikut, kuliahnya nggak selesai. Dia bilang, ngapain selesai kuliah katanya? Orang selesain yang kuliah itu katanya cuma paling banter apa? Direktur Unilever, mobilnya jelek, rumahnya kecil, masih kredit katanya. Dia bilang dia nggak selesai kuliah dengan modal dengkul, dia punya uang miliar, itu baru tahun 70-an. Jadi sombongnya minta ampun. Kalau beli mobil, sudah pengen beli mobil 8 dia beli warna-warna, cuci-cuci, hobi, cuma hobi. Jadi beli rumah berapa biji, semua anak udah dibeliin rumah, disebenin emas, balok-balok, udah dikasih tabungan semuanya. Terus semua teman-teman dari daerah tinggal di rumah. Itu kalau mau makan, semua itu kayak resepsi, jadi 2 kali masak kayak makanan pesta. Jadi udah semua datang ke omnya, kerja sama perusahaan papa saya. Di satu saat waktu Tuhan memang udah rencananya panggil, memang ada tipe-tipe tertentu. Makanya saya bilang sama teman-teman gini, ikut Tuhan tuh ada jalur cepat, ada jalur lambat. Kalau jalur cepat eling, cepat sadar, itu cepat. Ini kan jalur lambat yang model sombongnya, tanpa Tuhan dia bisa kok, bisa kaya. Akhirnya satu Tuhan baik, ada orang nggak bayar tagihan, pas itu devaluasi, dia kan ada hubungan sama Amerika. Itu malah petaka terjadi. Saudara, kita biasa hidup enak, kemana-mana semua punya mobil, punya supir. Lalu pokoknya bagi mama saya, dia udah biasa hidup enak, sampai saudara dia ngalami masalah. Semua psikiater, psikolog saudara di Jakarta itu dia udah pernah pergi, karena nggak siap. Papa saya harus pergi malam, terus tiba-tiba dengan kerjaan yang sibuk, banyak uang, belanja itu minimal harus ke Hong Kong. Jadi kalau yang top-top suruh di Hadiswarno zaman-zaman dulu, terus siapa lagi, itu mesti setiap hari handle mama saya. Tiba-tiba keadaan seperti itu, mau pindah, nggak tahu mau pindah kemana, semuanya disita sama PUPR. Tapi saat itu papa saya datang sungguh-sungguh sama Tuhan. Nah masalahnya, anak-anak yang nggak ngerti apa-apa ikut hidup susah. Mau makan mesti doa, mau besok sekolah bayar uang sekolah mesti doa, saudara. Nah waktu masa proses itu, papa mama saya benar-benar ketemu Tuhan. Dia ngalami masalah, temannya kan banyak jenderal, orang pangkat. Sampai dia bilang, orang itu saya tinggal pinjam pistol teman saya tinggal tembak kepalanya. Itu karena pahit sekali gitu. Orang tuh cia dia, nggak bayar apa yang harus menjadi haknya, saudara. Nah itu masa pembentukan Tuhan tuh luar biasa. Sampai papa saya mau jadi supir taksi itu nggak bisa. Dulu kan presiden sama Bluebird kan. Nah mau lamar Bluebird nggak diterima, sampai mau jadi supir presiden. Saking malunya, saudara, kalau tinggal naik ojek kan, saudara, dari dulu biasa pakai supir, jadi turunnya di ujung jalan kaki ke rumah. Kita ikut susah. Sehingga waktu dalam proses itu, saudara, di hati saya begitu. Karena memang keluarga kita semua business people. Saya bilang, saya nggak mau susah seperti ini, saya mau jadi orang yang sukses. Saya mau jadi businessman. Ya memang benar, saya ambil kuliah, saya businessman. Jadi saya lalu itu, saya mesti sekolah, nggak ada uang sekolah. Kalau saya nggak kerja, kita nggak bisa sekolah. Jualan, naik sepeda, jadi calo tiket, itu semua kita lalui hanya untuk bisa sekolah. Tapi di situ, saudara, saya ngalami kelahiran baru dengan Tuhan. Saya benar-benar percaya Tuhan. Dan saat itu karena udah biasa naik mobil, hidup enak, kita harus jalan kaki. Saya kena sakit tifus, itu ada umur 10 tahun, kelas 4 SD. Sampai dokter bilang itu udah gak ada harapan apa-apa. Apa yang dia mau kasih aja. HB saya udah tinggal 4.
Sampai tip dokter harapan kita masih berwaras sudah hands up. Nah saudara, akhirnya yang menyelamatkan saya itu adalah iman dari orang tua saya. Seorang hamba Tuhan telepon, gimana anak kamu? Anak kita udah gak ada harapan. Dia bilang gini, minta satu hal. Tuhan Yesus, bukankah engkau bilang oleh bilur-bilur Yesus semua sakit penyakit sudah disembuhkan? Itu papa mama saya dalam keadaan koma. Dia ngomong hal itu, besoknya saya bangkit. Dokternya sampai kaget. Itu kepala ahli darahnya sampai bertobat, terima Yesus, dibaptis, ikut di gereja kita saudara. Sampai dia meninggal, sampai dia piansui di kursi roda, ikut di gereja kita. Itu iman yang menyelamatkan saya. Akhirnya udah, Tuhan mulai pulihkan, papa saya mulai kerja, ini saya mau cerita bahwa orang benar hidup oleh iman ya saudara. Arti percaya tadi apa? Mengambil keputusan 100%. Ada bagi orang tertentu ngampuni kecil, cuma saya mau orangnya habis sakitin, besok udah lupa lagi. Tapi ada yang orang-orang sudah 10 tahun nggak lupa-lupa saudara. Ada yang mengasihi istri kecil, emang saya orangnya sayang istri, tapi ada yang menyayangi istri nggak gampang. Ada yang tunduk sama suami gampang, ada yang tunduk susahnya setengah mati, Pak. Kalau saya tunduk, Pak, saya kasih hati sama dia, Pak. Nanti dia melunjak. Ada yang model begitu. Akhirnya, papa saya mulai kerja, mulai bisnis, saudara, papa saya dipanggil Tuhan. Jadi perusahaan yang dia bangun kembali, dia kasih sama saudara, udah kamu jalani, saya nggak ambil apa-apa, ini buat kamu. Jadi dia benar, dia mau putus, kalau memang Tuhan hidup, saya hidup oleh iman, katanya. Nekat benar-benar. Nah sekarang giliran saya. Jadi saya sekolah bisnis, saya ambil bachelor saya, lalu setelah itu kan saya mesti kerja. Saya mesti kerja, di tengah pekerjaan saya tiba-tiba Tuhan tuh kasih calling. Saudara nggak kira-kira ada 10 hamba Tuhan yang kasih nubuatan bahwa saya itu ada yang dari Afrika, ada yang dari Amerika, saudara, ada yang dari San Jose sini, Immanuel Kanastrasi. Saya lagi duduk tiba-tiba ke sini, ada pesan Tuhan Pak. Udah 10 hamba Tuhan, saya bilang enggak, pokoknya saya nggak mau susah, jadi pendeta susah, saya mau jadi business people. Saudara, akhirnya saya kerja, dapat posisi bagus, orang kepercayaan, anak pendeta Kristen, susah saudara cari orang Indonesia yang jujur mau kerja. Akhirnya begitu saya ambil keputusan saya menjadi pendeta, pada kaget. Sampai teman-teman ayah saya bilang ini, udah, kamu mau jabat di sini, mau jadi direktur, mau jadi apa, kamu mau pelayanan terserah, mau keluar kota 3 hari, mau urusan gereja, yang penting kamu di sini katanya. Susah cari orang jujur. Saudara, akhirnya dengan berat hati, waktu saya ambil keputusan saya mau full time, papa saya bilang ini, kenapa kamu nangis? Aduh, saya bilang saya nggak siap katanya. Saya dengar-dengar katanya teman-teman saya bilang kalau jadi pendeta makan sate cuma lontongnya doang katanya. Papa saya tuh sempat ditantangin, kan kakaknya kaya-kaya tuh tahun 70-an, dia bilang kasih aja dia 12 miliar, pasti dia tinggalin Tuhan, digituin loh. Papa saya bilang mau dikasih 20 miliar, saya nggak akan tinggalkan Tuhan, karena dia calling. Saya nangis, karena itu hari benar, saya mesti jalan kaki, saya mesti naik bus, saya ngalamin namanya mesti makan nasi di warteg itu, gak bisa beli apa-apa, nasi, siram bumbunya aja, itu gak diusir, puji Tuhan. Ibu warga baik saya bilang, udah begini, sekarang saya baru mau seneng kerja, dapat duit, saya mesti jadi pendeta, aduh berat banget, tapi calling itu gak bisa lari. Akhirnya di tengah air mata, meja makan, papa mama saya doain, dia bilang, kalau kamu percaya, kamu akan lihat kemuliaan Tuhan. Dia bilang gini, kamu kerja di Citibank, gaji gede, yang punya Citibank siapa? Ada, saya bilang, itu kan multinasional, itu semua yang punya bapak kita, dia punya langit bumi beserta segala isinya. Kamu tahu nggak, dia jual satu planet aja, diskon 70%, nggak ada yang bisa beli. Itu kata-kata yang namanya orang lagi mikir duit ya nggak? Masuk sini, tapi kan sekarang di depan bagaimana? Musik udah sekolah tinggi, udah dapat kerjaan. Saya doa sampai begini dulunya, Tuhan, kalau memang Tuhan saya mesti kerja, Tuhan, saya nggak mau ngelamar kerja. Orang yang nawarin kerja, itu orang nawarin kerja. Tapi nggak, Tuhan giring saya untuk melayani. Mulai detik itu saudara benar. Kerja, saudara jadi pendeta, gajinya 200.000 lebih.